Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bahwa peristiwa ini terjadi saat Rasulullah berkhalwat di Gua Hira karena melihat kondisi masyarakat saat itu, baik cara beribadatannya maupun tradisinya. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra, artinya ada bacalah. Padahal Rasulullah itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sampai 3 kali malaikat Jibril menyampaikan tentang Iqra. Makna Iqra ini ada 3 yang kemarin disampaikan. Yang pertama, sebelum diangkat menjadi Rasul, bahwa secara harfiah, Iqra itu adalah membaca bacaan. Kemudian yang kedua, Iqra itu adalah bermakna membaca alam semesta. Kemudian yang ketiga, itu adalah kemampuan literasi. Artinya apa? Mengambil hikmah dari apa yang telah dibaca dan hikmah apa yang telah dilihat dari fenomena di sekitarnya. Digambarkan saat itu bahwa kita perlu uang, akan tetapi jangan cinta uang, agar kita tidak bertengkar gara-gara uang. Jadi kita perlu uang, tapi jangan cinta uang. Kemudian saat itu juga digambarkan bahwa masyarakat Arab itu percaya kepada Allah, akan tetapi saat beribadah dia menyembah berhala. Akan tetapi tetap masyarakat Arab berkeyakinan bahwa berhala itu hanyalah sebagai wasilah saja. Kemudian selanjutnya, ilmu yang dipelajari ini adalah ilmu tentang manusia. Pertama, belajar tentang ketuhanan, tentang Tuhan kita. Hal ini sejalan dengan konsep dari Pak Guru tentang 3 proyek besar, di mana dalam konsep yang pertama itu adalah mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Kedua, belajar tentang manusia, dari mana kita berasal, untuk apa, dan mau kemana. Dijelaskan bahwa saat menjelaskan ini Pak Guru biasanya mengambil satu air dalam gelas, kemudian meneteskan di telapak tangan, kemudian dari setetes air mani ini yang memancar dari tulang sulbi laki-laki ke rahim ibu, kemudian melalui proses engineering yang canggih selama 9 bulan dalam rahim ibu, kemudian lahirlah seorang bayi. Begitu lahir di Eropa, berkulit kebiru-biruan. Kemudian begitu lahir di Afrika, berkulit hitam legam. Begitu lahir di Indonesia, seperti kita ini, kecoklatan. Meyakini kebesaran Allah itu dengan melihat penciptaan Allah. Berpikirlah dalam penciptaan Allah, jangan menganalisis tentang zatnya Allah. Tadi dijelaskan dari setetes air yang sama, akan tetapi begitu lahir di tempat yang berbeda-beda, juga berkulit yang berbeda-beda. Ini adalah kekuasaan Allah. Kembali, meyakini kebesaran Allah itu dengan melihat penciptaan Allah. Berpikirlah dalam penciptaan Allah, jangan menganalisis tentang zatnya Allah. Diilustrasikan juga seperti ikan di dalam akuarium. Kemanapun kita berenang, selalu dikenangi, diliputi oleh air. Demikian juga kita manusia, kemanapun kita berada, itu dalam genangan kebesaran kekuasaan Allah. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Tadi manusia berasal. Kemudian yang kedua, untuk apa manusia? Manusia diciptakan itu adalah untuk beribadat, untuk mengabdi kepada Allah. Yang dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
Mau kemana? Ya kembali kepada Allah. Jadi kita dari mana? Seperti yang di pertama tadi, kemudian untuk apa? Untuk beribadah kita di dunia, untuk mengabdi kepada Allah. Dan mau kemana? Kembali kepada Allah. Gus Flori juga menjelaskan tentang fase penciptaan manusia. Bahwa yang pertama manusia itu diciptakan dari tanah. Itu dijelaskan dalam Quran surat Syod ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan dari nutfah. Itu dijelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan melahirkan, melainkan sepengetahuannya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Shadaqallahul adzim. Kemudian ditegaskan lagi bahwa nutfah ini dipertajam dalam Quran surat As-Sajdah ayat 8. Kemudian dia menjadikan keturunanmu dari saripati air yang hina. Jadi tidak hanya sekedar dalam tanda petik sperma ada, akan tetapi saripatinya yang diilustrasikan bahwa dari jutaan sperma yang keluar dari tulang sulbi laki-laki itu hanya satu yang bisa menembus dinding rahim ibu. Mahim di sini adalah air yang hina, yang jika kececer di jalan itu tidak ada yang memperhatikan, bahwa bahkan jijik untuk melihatnya. Kenapa manusia harus sombong kalau kita hanya berasal dari itu? Kemudian terakhir prosesnya itu dalam Quran Al-Mu'minun ayat 23, Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian juga menjelaskan tentang gambaran-gambaran dalam Quran surat Yasin mulai ayat 71, 72, 73, 74, 75, 76, dan 77. Kenapa manusia itu menjadi penentang Allah, menjadi musuh yang nyata. Demikian Gus Flori dan tulur-tulur semua untuk pembahasan ayat 1 sampai 7. Monggo barangkali bisa disempurnakan lagi. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Jo. Ada yang mau menambahkan? Mungkin ada yang terselip yang belum disampaikan oleh Pak Jo. Silakan. Ya, silakan. Mungkin ada yang terselip yang belum disampaikan oleh Pak Jo. Silakan. Silakan. Izin, Gus. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Roman tambahin penjelasan Gus Flori tentang Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 7 yang tadi sudah dijelasin panjang lebar sebenarnya sama Pak Juwarno, tapi di sini Roman coba menambahkan sedikit. Kemarin Gus Flori sempat meng-highlight tentang manusia itu sering sombong dengan ilmunya. Nah, seringkali itu kita merasa sombong dengan kelebihan-kelebihan kita punya, kelebihan entah itu harta, tahta, bahkan kelebihan ilmu yang seharusnya bisa membuat mulia.
tapi malah berkebalikan karena adanya sikap sombong itu. Allah lagi-lagi tuh menutup celah sombong kita, celah sombong manusia dalam aspek keilmuan. Karena pada hakikatnya manusia tidak memiliki celah untuk sombong. Yang membuat manusia sering sombong tuh lupa akan kekuasaan yang Allah miliki. Allah juga banyak berfirman dalam Quran dalam Al-Quran mengenai perbandingan ilmu, kemudian Allah memberinya hanya sedikit. Allah berfirman itu dalam Quran surat Al-Isra ayat 85 bahwasannya itu yang diberikan Allah itu sedikit kepada manusia, ilmunya sangat sedikit sekali. Kemudian dibandingkan dengan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 109 dan Quran surat Al-Luqman ayat 27, Allah tuh dalam kedua ayat ini secara ringkasnya tuh kalimat Allah atau ilmu yang Allah punya jika dituliskan dengan seluruh lautan sebagai tinta dan pohon sebagai pena. Lalu ketika kering ditambahkan 7 lautan lagi, sungguh tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu yang Allah miliki. Begitu luasnya ilmu, begitu jauhnya perbandingan yang ilmu Allah yang memiliki, maka sangat kapasitas kita untuk memiliki ilmu tuh sebenarnya sangat sedikit sekali. Misalkan kita sudah menjadi seorang ahli, kita belum menguasai ilmu-ilmu yang lain, maka tidak pantas sama sekali untuk kita untuk bersikap sombong dengan ilmu yang kita miliki. Malaikat pun dalam Al-Quran memberikan pernyataan tentang ilmunya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, artinya maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Ucapan pernyataan dari malaikat ini tuh bisa kita jadikan ucapan pernyataan kita sebagai manusia. Bahwasanya segala ilmu yang kita dapat itu atas pemberian Allah, atas pengajarannya Allah kepada kita. Bukan semata-mata kita belajar kemudian dapat ilmu orangnya lewat situ, tapi sebenarnya hakikatnya itu tetap diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu Allah itu juga bukan hanya diberikan kepada manusia, tapi juga diberikan kepada hewan. Sebagai contoh, seekor lebah bisa membangun sarangnya dengan kelompok-kelompoknya, kemudian dari rumahnya itu bisa menghasilkan madu segala macam. Itu semua pasti ada ilmu yang Allah berikan kepada sekelompok lebah itu. Kemudian mungkin sedikit menambahkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40 itu dijelaskan bahwasannya tidak akan masuk surga kecuali terdapat unta yang masuk ke dalam lubang jarum bagi orang-orang yang sombong. Nah, sikap sombong itu merupakan sikap yang sangat bahaya. Bahkan iblis yang sudah tinggal lama di surga jatuh ke neraka karena sikap bangga atau sombong yang ia tunjukkan kepada Allah. Maka sombong juga membuat kita lupa bahwa kita makhluk sosial dan makhluk Tuhan yang selalu membutuhkan pertolongan. Sebanyak apapun kelebihan kita, akan tetap menjadi makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan pertolongan. Begitu Gus, mungkin tambahan dari Rahman mengenai penjelasan Ghazali tentang akhlaknya manusia masih sering sombong dengan kelebihan, terutama kelebihan ilmu ini Gus. Terima kasih. Oke. Itu yang disampaikan oleh Mas Amal untuk kita. Mungkin ada tambahan yang lain? Mulai dari ayat 1 tadi sampai ayat 7 tadi, silakan. Yang mungkin belum tersampaikan. Ada? Ayat 1 sampai 7 dulu ya, silakan. Ada mungkin yang belum tersampaikan? Oke. Ada? Oke, kalau enggak ada, mulai ayat 8 sampai ayat 14. Silakan. Yang punya catatannya ayat 8 sampai 14.
dari ayat 8 sampai 14 ini banyak yang membahas tentang bagaimana kita akan kembali kepada Allah dan juga bagaimana dari sisi jawaban para malaikat. Monggo, Pak Uko mungkin, atau siapa yang belum pernah memberikan pendapatnya, kita kasih kesempatan agar Tata. Silakan. Mungkin dari klaster lain. Tadi sudah dari Bali, kemudian sekarang mungkin dari arah Kalimantan, dari arah Sumatera, klaster Jawa. Silakan. Klaster Kalimantan, klaster Jawa, klaster Lombok, klaster Lampung, klaster Jawa Barat, klaster Jambi, silakan. Izin Gus, dari Wonogiri Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Quran surat 96 ayat 8 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ila rabbika ruj'a." Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kiki menjelaskan tentang ayat sebelumnya, yaitu menambahkan tentang penjelasan ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ayat ini luas banget kata Kiki dibandingkan apa yang ada saat ini. Itu tidak ada apa-apanya. Jadi kehebatan manusia yang ada saat ini banyak seperti Elon Musk dan lain sebagainya, meskipun sudah bisa naik ke bulan, bisa menyelidiki planet dan lain sebagainya, itu tetapi tidak ada apa-apanya terhadap dibandingkan dengan apa yang terpampang di dalam Al-Quran. Artinya seharusnya kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim." Agar kita tidak Ngapunten, suaranya nggak muncul Pak Warso. Agak deket sama speakernya. baik. Jadi intinya manusia itu diberikan ilmu hanya sedikit, punya ilmu hanya sedikit, qalilan, sedikit sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah dimiliki oleh Allah. Walaupun sedikit itu pun juga milik Allah. Maka manusia tidaklah layak untuk sombong atau membanggakan diri tentang keilmuannya. Saking luasnya ilmu Allah, kita ini tidak ada apa-apanya. Bahkan dijelaskan di surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 109, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisannya. Kalimat-kalimat Tuhanku meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kalimat yang dimaksud dalam kalam Allah ini adalah itu tidak ada batasannya.
bahwa ilmu Allah itu tidak ada batasnya. Bahkan digambarkan dalam ayat ini, walaupun seluruh air lautan dijadikan tinta untuk menuliskan, menjabarkan tentang ilmu-ilmu Allah, tidak akan sanggup dan tidak akan bisa selesai. Dan sewu suaranya nggak masuk, Pak. Siap. Dalam surat Luqman ayat ke-27, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, setelah keringnya niscaya tidak akan habis-habis. Dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ilmu Allah benar-benar tanpa batas. Sedangkan ilmu manusia itulah sangat berbatas dalam bidang apapun. Jadi baik ilmu politik, ilmu pendidikan, ilmu pertanian, dan lain sebagainya. Tetapi ilmu manusia itu terbatas. Sebagai bukti, walaupun sama-sama sudah sekolahnya sama-sama sudah mendapatkan gelar profesor, tetapi mereka saling berbeda pendapat. Ini membuktikan bahwa manusia itu ilmunya apapun yang sudah gelarnya, setinggi apapun gelarnya, bahwa manusia itu ilmunya terbatas. Artinya tidak boleh merasa paling, tidak boleh merasa paling pinter, tidak boleh sombong. Manusia ilmunya hanya qalilan, hanyalah sedikit. Dan mereka kemudian GG juga menyitir ayat lain, itu surat ke-17 ayat 85, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Hanya sedikit, dulur. Sudahlah, kata Gigi. Jangan sombong. Jangan merasa menjadi manusia super. Manusia ini lemah. Tidak punya apa-apanya. Cobalah kita belajar dengan fenomena alam yang terjadi. Misalkan kita ini, kalau kita bandingkan tawon aja kalah. Tawon yang kecil itu, karena diberikan ilmu Allah, bisa membuat rumah dari tanah menjadi, jadi menjadi gundukan tanah yang indah, menjadi rumah tawon. Begitu juga binatang-binatang lain, sepertinya burung dengan air liurnya bisa merangkai daun, bisa merangkai dedaunan untuk menjadi sarang anaknya. Burung juga, Gigi menggambarkan burung yang terjun ke dalam lautan. Seharusnya kalau lihat dari fenomena burung binatang yang sekecil itu terjun ke lautan, mati. Tapi tidak, ini justru bisa terjun ke lautan, kemudian kembali bisa membawa ikan. Subhanallah. Jadi ini membuktikan akan kekuasaan dan kekuasaan Allah. Maka tadi yang di surat Al-Baqarah juga dijelaskan, Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ar-ra'aita in kadzaba alal huda, bagaimana pendapatmu jika dia dilarang sholat itu
berada di atas kebenaran petunjuk. Jadi ini peristiwa bahwa Abu Jahal dan bolo-bolonya itu sudah mengadakan kup untuk mengerjai Nabi, di mana ketika Nabi Muhammad SAW sedang mau melaksanakan sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal ini sok-sokan ingin menunjukkan keberaniannya atau ingin menunjukkan akan kekuatannya, bahwa Abu Jahal ingin menginjak kepala Nabi di saat Nabi sedang sholat. Ternyata karena kuasa Allah, di saat Abu Jahal maju dan mendekati Rasulullah, tiba-tiba Abu Jahal menggigil, gemetaran, bahkan tidak punya daya apa-apa. Karena apa? Karena ternyata Abu Jahal melihat makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk yang menyeramkan itu adalah malaikat yang memang disengaja dikirim oleh Allah. Akhirnya Abu Jahal kembali tidak bisa melaksanakan apa niatan untuk menginjak daripada kepala Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat selanjutnya, atau dia menyuruh bertakwa kepada ayat selanjutnya, atau dia Allah menyuruh bertakwa kepada Allah. Bagaimana pendapatmu jika dia melarang itu, mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Artinya apa? Kiki menjelaskan bahwa manusia sekali lagi tidak layak sombong. Jadi manusia ini hanyalah makhluk lemah, sudah sewajarnya harus bersujud, tunduk dan patuh terhadap Allah. Dan kita juga harus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Bapak Guru. Salah satunya kita harus berusaha mendekat, mengenal Allah secara dekat dan mendasar, supaya kita bisa selamat dan kita bisa dijauhkan dari sifat sombong. Mungkin itu dulur Gigi sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Warso, terima kasih. Ada yang menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Warso? Monggo, gantian dari klaster-klaster lain ya. Kita berbagi, sama-sama belajar, jangan takut, jangan minder. Untuk seperti yang sering saya sampaikan bahwa belajar itu mendengar, kemudian juga agar apa yang didengar itu menancap, maka perlu juga diulang sampaikan. Diulang sampaikan itu ya seperti ini, murojaah, belajar untuk menyampaikan apa yang dipelajari, kemudian juga mengamalkannya tentu. Yo, silakan. Mesti nambah sedikit tentang di satu sisi Abu Jahal itu menganggap bahwa Rasulullah yang sangat sesat. Namun di sisi Allah, Abu Jahal orang yang sangat sesat dan mengingkari Allah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Islam itu adalah beriringan dan cocok dengan tradisi masyarakat atau kearifan lokal. Padahal pada saat Rasulullah, seumpama kita hidup bersama Rasulullah pada zaman itu, maka Rasulullah lah yang merusak kearifan lokal. Karena tata cara beribadah aja berbeda.
Pada saat orang zaman dulu mereka menyembah arca, bahkan arcanya ada di sekitar Ka'bah. Itu Rasulullah pada saat melakukan ibadah sholat dan ada perintah untuk melakukan sholat, arca-arca itu dihancurkan. Maka Nabi Muhammad dianggap merusak kearifan lokal. Gitu. Terima kasih. Hanya tambahan sedikit. Oke, Mbak Ida. Ada lagi yang mau nambahkan terkait ayat 8 sampai 14? Ada? Oke. Sekarang kita lanjutkan di ayat 15 sampai 19. 15 sampai 19. Monggo yang punya catatan. Meski sedikit. Baru kemarin ini kita bahas ya. Silakan. Monggo dulu yang lain. Sebelum saya bacakan, mungkin dari dulu yang lain punya catatan. Dipersilahkan dulu. Saking Kalimantan, dereng wonten yang kalau mewakili saking Jambi. Kan dari keterangan surat Al-Alaq ayat 15 sampai 19. Tentang ceritanya Abu Jahal yang kemarin, yaitu tentang ketika Nabi Muhammad sholat akan diinjak lehernya. Ceritanya Abu Jahal itu dan bala tentaranya dan teman-temannya itu sudah punya pasukan ahli panah, ahli pedang, ahli tembak. Sementara Nabi Muhammad tidak punya siapa-siapa. Sebelum hijrah ke Yasrib, negeri Madinah, Nabi Muhammad itu sudah hijrah kemana-mana. Nabi Muhammad juga sudah diterima dengan baik di sana. Kemudian selanjutnya di ayat 15 ini, la ilam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak tunggu jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya tarik ubun-ubun ke dalam neraka. Dalam hadis ada 19 malaikat yang dipimpin oleh malaikat-malaikat. Malaikat Jabaniyah itu adalah yang artinya Jabaniyah adalah menolak atau mendorong, karena mereka bertugas melempar manusia ke dalam neraka secara paksa. Dia hanya menyiksa manusia
Jadi Allah tidak memasang kasihan sedikit pun pasir. Sehingga malaikat jabaniyah itu di dalam hadis diterangkan kepala itu berada di langit sementara artinya besarnya malaikat jabaniyah dan sangat mengerikan sekali. Jadi kengerian yang disampaikan Allah ini adalah warning, peringatan, perhatian, concern bagi manusia sebagai rasa sayang dan kasihan Allah. Karena Allah akan memudahkan kamu bagi yang bertakwa kepada Allah dan selanjutnya. Sujud waktu maka dan kepada Allah. Kalau kita melihat keangkaran Quran, banyak sekali ya, contohnya stupid, melihat sesuatu yang bodoh, menjual kebodohan, yaitu menonton tentang kebodohan. Mau saja manusia ini melihat yang tidak manfaat sama sekali. Contohnya ada video viral. Video viralnya dia hanya melihat laki-laki yang menangis karena putus cinta, ditinggal ceweknya. Hal-hal yang kayak gitu diviralkan. Tapi banyak sekali follower, banyak sekali yang melihat, mengikuti viral tersebut. Padahal itu tidak ada sama sekali manfaatnya untuk dilihat. Nah, itu menjual kebodohan. Kemudian video viral orang yang sengaja bencong-bencong gitu dilihat. Kemudian ada ghibah information yang membicarakan zon atau prasangka-prasangka para selebritis itu juga diviralkan. Joget seksi itu juga banyak diviralkan. Sementara video yang menyeru kepada kebaikan tidak berlaku. Tidak laku, tidak mau ada yang nonton, tidak ada yang melihat. Nah, umat kita ini jangan mau ikut-ikutan menjadi bolonya Abu Jahal. Karena itu termasuk Abu Jahal modern. Dulu Abu Jahal menginjak leher Nabi, tapi sekarang adalah menginjak sunnahnya Nabi. Keterangan-keterangan Al-Quran yang sudah disampaikan melalui video atau apa quote, tapi tidak diperhatikan, malah melihat video-video viral yang bermanfaat. Kemudian ada tanya jawab dari Pak Sumadi, kenapa pada ayat ini dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi, bukan sujud tilawah? Jika tidak melakukan, kenapa? Karena di dalam kitab saya pernah membacakan ada riwayat jin menangis di pojok saat ada seorang sujud saat membaca surat sajadah. Jawaban Gus Glory, setan menangis itu tidak hanya ketika ada orang yang sujud pada surat sujud tilawah saja, namun ketika manusia semua taat terhadap yang diperintahkan Allah, itu setan akan menangis bersedih. Dan sebaliknya, jika manusia melanggar perintah Allah, maka setan akan bergembira ria dan bertepuk tangan. Kemudian kemarin tentang diterangkan apakah mayoritas itu selalu benar. Disbori menerangkan, menjawab dalam surat Al-An'am ayat 116, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti zon, prasangka, dan Suaranya hilang, Mbak.
saya ulang kembali pada poin ini Gus Lori menerangkan tentang apakah mayoritas itu selalu benar. Jadi pertanyaannya itu jawaban Gus Lori adalah belum tentu. Dari surat Al-An'am ayat 116 diterangkan, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti dzon dan mereka mengajak kepada kebohongan. Dikaitkan dengan hadis lainnya bahwa seorang ahli neraka ternyata belum tentu ahli neraka, ternyata dia adalah ahli surga, dan ada orang yang berperilaku sebaliknya, seolah-olah ahli surga. Siap. Jadi selanjutnya pada poin ini, jalan yang lurus adalah orang yang zaman dulu para nabi dan rasul yang sudah didiskriminasikan, dijauhi, dilecehkan, ditentang oleh umat, itu jalan yang benar. Jika kita mengalami hal tersebut, maka go ahead, jangan takut, jangan sedih, terus maju dan hadapi tantangan-tantangan yang sudah berada di depan kita. Nah, baik, itu saja catatan kami. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan ayat 1 sampai ayat 19. Jadi murojaah mulai dari Pak Jo, Mas Rohman, Pak Warso, juga Mbak Ida dan Mbak Umiana. Saya berharap ke depan lebih banyak lagi yang bersama-sama untuk saling berbagi apa yang dipelajari. Dan ini menjadi momentum kita untuk saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tadi juga belum banyak yang mengungkap tentang Zabaniyah, ya, yang kemarin juga kita sudah bahas banyak, terutama tentang malaikat itu seperti apa dan sebagainya. Dan juga tentang la tuti'hu, jangan mengikuti, yang saya kaitkan dengan stupidity, selling stupidity, menjual kebodohan, terkait dengan nama Abu Jahal, yakni Abu atau Bapak kebodohan. Dan ini yang patut kita hindari, jangan sampai kita seperti Abu Jahal atau bahkan menjadi pengikut Abu Jahal secara tanpa sadar. Oke, saya rasa cukup. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau disampaikan, ditanyakan lagi, karena besok kita libur. Ini kita juga sampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un untuk keluarganya Pak Bakhrul yang meninggal. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Oh, tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Gus, mau tanya Gus.
dari Masjid Al-Ikhlas Ya, silakan. sama ya Pak Sumadi atau Pak Muklis. Gini Ustaz, yang saya tanyakan tentang bedanya penghancuran berhala-berhala pada waktu Rasulullah dengan penghancuran berhala-berhala pada waktu Nabi Ibrahim, Ustaz. Gini, kalau pada waktu Nabi Ibrahim dia langsung dibakar oleh Raja Namrud karena diketahui oleh seorang yang melaporkan dan terbukti gitu. Kalau Rasulullah menghancurkan berhala-berhala, itu bukan Rasulullah sendiri, penganutnya atau yang lain yang ikut menghancurkan. Berarti tindakan seperti itu bisa dicontoh untuk yang lain. Tolong diuraikan, Gus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di masa Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim sendiri ya, sendiri dan tidak dalam posisi berkuasa. Artinya waktu itu Raja Namrud dengan bala tentaranya, juga umat beragama hampir pas 100% hampir penyembah berhala. Hanya Nabi Ibrahim sendiri itu yang diceritakan. Bahkan ketika Nabi Ibrahim dibakar pun hanya seekor burung pipit yang mencoba untuk memadamkan api dengan membawa tiap tetes air dari lewat paruhnya, ketawain oleh cicak kalau nggak salah. Tapi artinya saat itu benar-benar pasukannya Nabi Ibrahim itu ya hanya burung pipit itu, tidak ada yang berani membela. Sementara Nabi Muhammad SAW proses menghancurkan berhala-berhala itu justru di puncak kemenangan, yakni pada saat Fathul Mekah. 10 tahun lebih Rasulullah berdakwah di Mekah. Patung-patung itu tetap berdiri kokoh karena memang Rasulullah tidak punya power. Hanya dengan beberapa gelintir as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang ikut Rasulullah. Setelah kemudian hijrah ke Madinah, kemudian di Madinah beberapa tahun, bahkan Fathul Mekah itu juga menjadi beberapa titik di mana Rasulullah sudah hampir wafat ya. Artinya penghancuran berhala-berhala itu memang justru pada saat puncak kejayaan Islam di masa Rasulullah, periode Rasulullah. Sehingga ya tidak akan ada yang berani yang melawan. Posisi Rasulullah saat itu adalah raja, dalam tanda kutip itu raja ya, yang membawa pasukan lebih dari 100.000 pasukan. Tidak ada pernah orang di Arab waktu itu mampu mengumpulkan pasukan sebesar itu, kecuali kerajaan Romawi. Kalau Romawi sekarang gitu ya seperti Amerika lah. Begitu. Sehingga ketika Rasulullah yang notabene dulunya nobody, bukan siapa-siapa, lalu tiba-tiba mampu membangun koalisi pasukan sebesar itu, bahkan diceritakan pada saat sebelum memasuki kota Mekah, pasukan itu berkemah beberapa puluh kilometer dari kota Mekah. Itu diceritakan ada telik sandi pasukan kafir Mekah yang mencoba mengintip keberadaan itu, kembali dengan gemetar dan menyampaikan tidak ada celah bahwa kita akan jangankan menang, untuk menghadapinya saja tidak ada. Itulah kenapa sampai kemudian diutuslah oleh para penggede Mekah Abu Sufyan untuk negosiasi agar mereka tidak dibunuh. Nah, saat itulah Abu Sufyan dengan penuh ketakutan mencoba untuk menemui Rasulullah di komplek perkemahan pasukan 100.000 itu. Tiba-tiba masuk gerbang udah ketemu Umar, mau disembelih sama Umar itu.
Nah, ini musuh Allah sudah diantarkan ke sini dengan mudah. Sini, biar aku yang nyembelih sini. Sudah benar-benar mau disembelih. Kemudian diselamatkan karena ada Abu Bakar. Nah, sama Abu Bakar dibawa ke Rasulullah. Dan di sana kemudian dia bersahadat masuk Islam. Allah alam apakah masuk Islamnya ini karena takut atau karena apa, tapi yang jelas masuk Islam. Dan dia diberi wewenang untuk menyampaikan kepada penduduk Mekah bahwa siapapun yang memasuki Masjidil Haram, siapapun yang masuk Ka'bah, siapapun yang masuki rumah Abu Sufyan, dia akan aman, teriak-teriak gitu deh. Sehingga ketika Rasulullah masuk, tidak ada satupun pertumpahan darah, karena submissionnya atau penyerahan kota Mekah itu dalam keadaan damai, karena sudah didahului oleh perjanjian seperti itu. Termasuk setelah itu Rasulullah langsung memerintahkan untuk membersihkan Ka'bah dari segala macam berhala. Waktu itu ada ribuan berhala, besar maupun kecil, dan yang paling besar ada dua, yang bernama Latta dan Uzza. Jadi ini yang dihancurkan juga. Jadi kalau sekarang itu ya tentu bukan Rasulullah langsung ya, tapi pasukan beliau. Tapi ya atas perintah Rasulullah, sehingga yang bertanggung jawab tetap saja Rasulullah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada hari Sabtu untuk melanjutkan ayat surat yang selanjutnya, yakni surat Al-Qadr. Semoga setiap huruf yang kita pelajari itu benar-benar menjadi ibrah, juga menjadi pedoman kita di dalam melangkah di belantara kehidupan ini, dibimbing Allah, dituntun Allah, dilindungi Allah, diselamatkan Allah dunia akhirat kita, di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa al-hasdin wal jinn shush. Rabbana wa la tajalna fi al-qawmi dhalimin Allahumma anfa'na wa zakina. Tubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu bika min hamazati asy-syayatin wa a'udzu bika rabbil alamin. Allahumma tahilna babas samawati wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi fadlika. Rabbana man faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh wa atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sedang ada di SPMA Situ Bondo bersama dengan Ufa, Bu Nur dan warga dalam. Dan dari SPMA Situ Bondo ini nanti saya tadi malam ya, saya kemarin ya kita studi syukur, belajar dari TPU yang ditugaskan di sini, belajar tentang ketabahan, tentang kesabaran, tentang kegigihan, juga tentang loyalitas tanpa batas. Dan insya Allah pagi ini nanti lanjut perjalanan ke Bali. Demikian, tetap semangat, jaga kompakan di dalam mengabdi kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmanna bil Qur'an waj'alhu lana imam.